Malam hari ini kita akan berjalan dalam kebenaran dengan judul Berjalan dalam Duka Cita. Kira-kira sudah bisa ditebak ini berjalan dalam duka cita. Ada seorang wanita bernama Terry Siafu. Perempuan penderita penyakit otak akut yang telah menghabiskan 15 tahun hidupnya memakai selang infus yang akhirnya meninggal dunia. Terry yang kasusnya menjadi pertentangan di Gedung Putih dan Kongres Amerika Serikat meninggal 13 hari setelah selangnya dilepas. Siafu meninggal dunia pada usia ke-41 tahun. Ia menghembuskan nafas terakhir pukul 9 pagi waktu setempat, Kamis 31 Maret 2005 di Rumah Sakit Pinellas Park, Florida. Di saat suami dan orang tuanya sedang berjibaku dalam persidangan atas haknya. Keprihatinan Mr. Siafu atau suami daripada Terry ini adalah untuk memastikan bahwa kematian istrinya berlangsung damai dan dengan penuh kehormatan. Kata pengacara Michael Siafu. Michael meminta agar istrinya diizinkan untuk meninggal dunia, sedangkan orang tua dan saudara-saudara Terry berkeras supaya dia tetap dipertahankan hidup. Kasus Siafu ini memicu debat yang sangat keras yang berkepanjangan di Amerika Serikat. Kami sangat berterima kasih bisa melewati tahapan ini dan kami sungguh berharap pengadilan federal akan mengikuti langkah Kongres untuk menyelamatkan nyawa saudara saya, kata Susan Sindler, salah seorang saudara dari Terry Siafu. Kubu Partai Republik berpendapat adalah tugas mereka untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang memang masih layak untuk bertahan hidup. Sedangkan kubu oposisi Partai Demokrat berpendapat adalah keliru bila Kongres harus bertindak untuk memutuskan hidup mati seseorang. Sayangnya kita hidup di dunia di mana kehidupan manusia telah menjadi komoditas yang murah. Sudah menjadi hal yang mudah untuk membuang kehidupan manusia sebelum kehidupan itu muncul di dunia kita melalui aborsi. Dan semakin mudah untuk membuang orang-orang yang dianggap tidak berharga dan merugikan masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kematian, sekarang ini seperti nyawa itu tidak ada artinya. Seperti kasus Terry Siafu ini. Ia ingin hidup, saudaranya ingin hidup, tapi satu sisi, ya ini kasihan juga. Makanya dengan cara apa? Infusnya dilepas dan dia mati. Dan ini menjadi pertentangan dua partai besar di Amerika Serikat. Siapa yang berhak untuk memutuskan ini hidup atau ini mati? Tetapi kasus aborsi lebih parah lagi. Kadang-kadang bayi belum lahir sudah digugurkan, yang namanya aborsi. Jadi kehidupan sepertinya tidak lagi diharapkan. Dan kematian sudah hal yang lumrah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar di sebelah sana bagaimana kasus carok misalnya dan menghilangkan nyawa. Bahkan di dunia yang kita dengar sekarang ini di media-media sosial, apakah kecelakaan, pemberontakan, atau pembegalan atau apapun, nyawa sepertinya tidak berarti. Di Belanda yang memiliki kebijakan melegalkan eutanasia. Eutanasia itu adalah membunuh dengan cara dokter. Jadi melalui dokter orang ini diizinkan untuk mati gitulah. Kira-kira begitu ya. Ya, pada tahun 1990 saja terdapat 11.800 kematian akibat eutanasia. Penyakit ini menyumbang 9% dari total kematian di Belanda pada tahun itu. Dengan kata lain, hampir 1 dari 10 orang yang meninggal di Belanda
pada tahun 1990 meninggal karena eutanasia yang dilakukan oleh dokter, perawat, atau anggota keluarga. Dan 11.800 kematian tersebut, sekitar 5.490 dilakukan tanpa persetujuan pasien. Ini di Belanda dan itu legal. Jadi kalau misalnya menurut dokter, aduh kasihan ini, daripada dia hidup menderita, mendingan mati saja. Dan ya karena dokter ya, entah disuntik, entah di obatnya diperbanyak atau kayak tadi infusnya dilepas sehingga mati. Ini kalau di Belanda legal Bapak Ibu, namanya eutanasia. Ngeri ya. Bagaimana dengan pandangan Alkitab tentang kehidupan? Kalau ternyata kematian begitu mudah, bagaimana dengan kehidupan? Yang pertama, Tuhan berdaulat dalam kehidupan, dalam penciptaan hidup. Setiap manusia adalah makhluk istimewa. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Dan juga kejadian 2 ayat 7. Salah satu kebenaran utama yang muncul dari ayat-ayat ini, kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, kejadian 2 ayat 7 adalah manusia adalah produk kuasa penciptaan Tuhan dan bukan hasil evolusi acak. Manusia tidak berevolusi dari organisme bersel tunggal dalam kurun waktu jutaan tahun. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kalau di dalam dunia ilmu pengetahuan, katanya manusia ini evolusi. Evolusi itu dari satu sel yang kemudian terus berkembang, semakin lama, semakin sempurna, semakin sempurna. Mulai dari yang tidur, ya kan, kayak jenis ikan, kata, kemudian mulai berdiri, jenis-jenis simpanse, dan akhirnya jadi homo itu dan jadilah manusia. Ini evolusi. Tetapi Alkitab tidak melihat itu. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan hasil evolusi. Manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah, dan Tuhan meniupkan kehidupan ke dalam lubang hidup manusia. Fakta bahwa Allah memilih manusia untuk mendapat perhatian khusus dalam ciptaannya membuat kita tahu bahwa ada perbedaan besar antara manusia dan binatang lainnya. Kalau binatang, Tuhan hanya berfirman, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Tapi kalau manusia tidak. Manusia dibentuk dari tangannya, dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan. Jika manusia dapat diyakinkan bahwa umat manusia hanyalah produk seleksi acak, maka kehidupan manusia akan kehilangan seluruh nilainya. Jika manusia berevolusi, maka ia tidak ada bedanya dengan anjing atau kucing. Tidak ada Tuhan, manusia tidak mempunyai jiwa atau roh yang hidup karena evolusi kan. Manusia tidak lebih dari seekor binatang dan ia dapat disingkirkan jika tidak diperlukan. Ah, ini nggak penting ini. Makanya zaman dahulu ada istilah siapa kuat dia yang akan menang. Bangsa-bangsa yang kuat dia akan menang. Dan itulah yang terjadi di daratan Amerika pada awalnya. Orang-orang yang dari kulit hitam dia akan menjadi jajahan daripada orang-orang yang kulit putih. Jadi mereka yang disebut kulit hitam itu pasti akan direndahkan. Itu zaman dulu. Di Australia juga demikian. Penduduk asli namanya dari suku Aborigin itu juga tersingkirkan oleh penduduk yang dari kulit putih. Padahal yang dari kulit putih ini pendatang semua itu dari Eropa juga. Mereka kalah. Kalau evolusi seperti itu, maka siapa yang kuat dia yang menang. Tetapi manusia tidak seperti itu. Mereka yang menganut pandangan evolusi percaya bahwa manusia harus hidup sampai kualitasnya hidup berakhir. Barulah ia dikeluarkan dari kesengsaraannya. Tapi pertanyaannya, kalau benar manusia berevolusi dari satu sel yang sederhana kepada sel yang lebih baik dan semakin sempurna, pertanyaannya, kenapa kita semakin tua justru semakin balik kepada anak-anak lagi?
Masa kejayaan manusia itu umurnya 40, 45, 50 itulah. Ya, paling masa keemasan tuh antara 30 sampai dengan 40, 45. Itu masa paling produktif, masa paling kuat dari manusia. Setelah itu, setelah umur 50, 60, sudah mulai ototnya mulai mengecil, yang tadinya tinggi mulai kelihatan agak pendek, ya kan? Yang semangatnya bisa kuat mulai mengendor, dan itu biasa. Seharusnya kalau teori evolusi itu benar, kan semakin hari semakin lama semakin hebat, semakin sempurna, semakin sempurna. Tapi nyatanya tidak. Dan itu artinya teori evolusi ini jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan manusia adalah makhluk istimewa yang adalah ciptaan khusus Tuhan sendiri. Berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, berbeda. Berbeda. Setiap manusia adalah makhluk spiritual. Kenapa? Karena diciptakan menurut gambar Allah. Ya, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini tidak berarti bahwa manusia tampak seperti Tuhan atau seperti Allah. Atau bahwa Tuhan mempunyai tubuh seperti manusia. Yang dimaksudkan manusia menurut gambar Allah adalah di dalam diri manusia terdapat ciri-ciri seperti yang dimiliki oleh Allah. Ada sifat ketuhanan, ada 3 bagian, yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Putra, dan Roh Kudus. Di dalam diri manusia juga terdapat 3 bagian yang sangat penting. Ada yang disebut dengan tubuh, jiwa, dan roh. Inilah kenapa Tuhan mengatakan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Secara karakter ada 3 hal yang sangat penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan adalah makhluk yang terdiri dari 3 bagian yang seringkali kita mengenal Trinitas. Ya, ada makhluk 3 bagian. Tuhan memiliki kecerdasan, kemauan, dan emosi. Begitu pula manusia. Punya kemauan, punya emosi, punya kecerdasan. Dan yang paling penting, manusia ini punya spiritual, rohani, kepekaan. Kalau binatang enggak. Kalau binatang ya siapa yang kuat dia akan menang dan tidak ada lagi unsur kerohaniannya itu enggak ada. Perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya adalah manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah kesadaran yang kita gunakan untuk bergerak dan berinteraksi dengan dunia kita. Tubuhlah yang menyediakan rumah bagi jiwa dan roh selama kita berada di dunia ini. Baik manusia maupun hewan mempunyai tubuh. Saat kita mati, tubuh kita kembali kepada bumi. Atau kalau di Alkitab dikatakan kembali menjadi debu atau tanah. Jiwa adalah tempat kedudukan kemauan, karakter, kecerdasan, pikiran, dan emosi. Jiwa adalah tempat kita berpikir, mencintai, membenci, menginginkan, dan lain-lainnya. Jiwa adalah apa yang kita rujuk ketika kita berbicara tentang pikiran. Jiwa kita adalah bagian dari diri kita yang menjadikan siapa kita sebenarnya. Makanya orang kalau misalnya gini, misalnya ada caleg gagal. Kemudian sakit jiwa, kan jiwanya tergoncang, stres, pikirannya terganggu, emosinya terganggu. Itulah jiwa. Dan manusia itu terdiri dari 3 unsur itu ya. Bisa saja tubuhnya secara fisik kekar, tapi jiwanya lemah. Dan itu mengganggu juga yang lainnya. Roh memungkinkan kita menjadi sadar akan Tuhan. Inilah sisi yang berbeda dari kehidupan binatang atau makhluk hidup yang lainnya. Karena manusia ada yang namanya roh. Efesus 2 ayat 1, setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini dilahirkan mati secara rohani. Ketika roh Tuhan datang dan menghidupkan roh yang ada dalam diri manusia, maka orang tersebut
akan mendapati rohnya menjangkau dalam iman kepada Tuhan. Makanya di dalam kitab Yohanes, jika roh itu datang, ia akan menginsafkan kita dari dosa. Jika roh itu menjadi bagian kita atau ada dalam hidup kita, maka roh itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan binatang tidak ada itu. Inilah yang membedakan. Yang membedakan kita dengan binatang. Yang kedua, Tuhan berdaulat dalam kelanjutan hidup. Kalau tadi Tuhan berdaulat dalam penciptaan atau awal mula hidup. Yang kedua, Tuhan berdaulat dalam kelanjutan hidup. Maksudnya apa? Tuhan bertanggung jawab atas terciptanya kehidupan di dalam rahim. Kalau tadi Tuhan menciptakan manusia. Perhatikanlah beberapa contoh mengenai hal ini dalam Alkitab. Misalnya Kejadian 29 ayat 31. Itu kemudian berbicara tentang keinginan Ribka. Kejadian 25 ayat 21. Bagaimana Rahel. Kemudian bagaimana Manoah dan istrinya juga sudah dinubuatkan dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai dengan 3. Dan Samuel misalnya kisah tentang Hana. Ya. Ketika kita berpikir tentang melahirkan, kan bagi zaman dahulu orang yang tidak punya anak itu dianggap kayak semacam ya sumber dari aib. Makanya Tuhan mereka bergumul, para wanita-wanita ini bergumul agar punya anak. Dan Tuhan menentukan. Tuhan campur tangan dalam sejak kelahiran juga. Sejak di dalam kandungan. Mazmur 128 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan ada Tuhan yang berdaulat di balik layar yang menentukan berhasil tidaknya sel telur tersebut dibuai. Dialah yang menentukan dimulai atau tidaknya kehidupan. Di ayat yang lain dikatakan bahkan buah pinggangku ya katanya Tuhan sudah menenun. Sejak dalam kandungan Tuhan berdaulat Bapak Ibu. Ya. Sejak dari proses awal Tuhan menciptakan, di dalam kandungan Tuhan juga tetap memelihara. Tuhan menentukan rancangan setiap kehidupan. Tuhan tidak hanya menentukan apakah akan ada kehidupan atau tidak. Dia juga menentukan akan jadi apa kehidupan itu nantinya. Dia mempunyai rencana untuk setiap manusia yang datang ke dunia ini. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lihat, tidak ada satu proses dalam kehidupan ini sejak dari awal sampai kepada kehidupan yang dijalani sekarang ini tanpa campur tangan Tuhan. Keadaan kita dalam kehidupan ini bukanlah hasil dari kebetulan dan genetika yang tidak menguntungkan. Atau sebuah evolusi. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat. Tuhan itu proses by proses campur tangan. Keberadaan kita dalam kehidupan ini adalah produk kedaulatan Allah. Kita ada sebagaimana adanya karena Tuhan telah menentukan sebagaimana adanya. Dan inilah yang menjadi dasar keyakinan Raja Daud, Ayub dalam pandangan hidupnya tentang hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seberapapun buruk keadaan kita, ingat kita ini tetap di bawah pengendalian Allah. Ilmu pengetahuan modern berusaha keras untuk menghancurkan pemikiran tentang Tuhan. Tetapi fakta menunjukkan tentang tubuh kita. Mari kita lihat beberapa contoh ini. Rata-rata tubuh mengandung sekitar 7,5 triliun sel. Ini jauh lebih kompleks daripada komputer tercanggih. Setiap sel mempunyai 200 triliun kelompok atom kecil yang disebut molekul protein. Kemudian molekul terbesar disebut DNA. Membawa informasi turun-temurun dari orang tua kepada keturunannya. Juga membawa kode genetik. Ini menentukan apakah Anda akan menjadi manusia atau raksasa.
DNA dalam satu sel panjangnya 6 kaki. Total DNA dalam tubuh akan memenuhi kotak seukuran es batu. Namun jika digabungkan, ia akan menjangkau matahari dan kembali sebanyak 400 kali lipat. Bayangkan betapa rumitnya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Apakah itu terjadi secara kebetulan? Ada triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan sel-sel ini benar-benar bekerja sedemikian rupa. Ini dari sel yang ada dalam tubuh kita. Semua sel kita berisi informasi yang ditemukan di dalam sel lainnya. Setiap sel di tubuh Anda membawa semua informasi yang diperlukan untuk Anda yang lain. Contoh ini kalau orang kesehatan. Orang stres bisa membuat gatal-gatal di badan. Apa hubungannya? Tapi itulah yang terjadi. Kenapa? Karena manusia ini terdiri dari 3 bagian tadi kan. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan semua informasi itu dibawa, diolah oleh sel-sel ini sehingga itu jadi merambat ke sana kemari. Jika informasi dan instruksi DNA yang dikodekan dari satu manusia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu akan memenuhi 1000 volume ensiklopedia. Artinya nggak bisa ditulis dengan buku, Bapak Ibu. Sel-sel ini luar biasa. Dan kalau saya teruskan ini fakta-fakta ini sebenarnya mengcounter adanya teori evolusi. Manusia terjadi dari satu sel yang sangat sederhana kemudian berkembang. Tidak. Manusia ini tidak kebetulan diciptakan. Tuhan menciptakan secara istimewa. Jadi bukan kebetulan. Triliunan sel tadi dirakit oleh Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan ditenun oleh Tuhan. Karena Tuhan berdaulat dalam hidup. Setiap orang, baik yang dilahirkan atau yang belum dilahirkan, dikandung dengan suatu tujuan. Setiap kehidupan manusia berharga. Kehidupan harus dilindungi dan dilestarikan dengan cara apapun. Jadi kalau tadi kasus Terry Schiavo, satu sisi dokter menginginkan, aduh ini kasihan ini. Sudah berapa hari tadi ya, koma misalnya gitu kan. Kemudian tubuhnya kayaknya sudah tidak ada harapan. Udahlah selangnya dilepas saja. Dan 14 hari kemudian akhirnya meninggal. Tapi sisi yang lain saudaranya mengatakan tolong diperjuangkan supaya dia hidup. Kenapa? Karena yang berwenang untuk kehidupan manusia ini dan juga kematian manusia ini sebenarnya bukan manusia. Makanya dikatakan kehidupan harus dilindungi dan dilestarikan dengan cara apapun. Jadi kalau ada undang-undang yang mengizinkan mati, apalagi kemudian ada hukuman mati, itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan hukum Alkitab. Anak yang belum lahir dalam rahim ibu itu sangatlah berharga. Orang yang cacat mental pun itu juga sangat berharga. Orang yang sakit parah pun itu juga sangat berharga. Apapun kondisinya, setiap nyawa manusia berharga di sisi Tuhan dan harus dipertahankan dari mereka yang memandangnya sebagai sesuatu yang dapat dibuang. Ah udahlah, kasihan ini, biarin aja meninggal. Yang ketiga, Tuhan berdaulat dalam penutup kehidupan atau alias kematian. Kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan berdaulat kepada penciptaan manusia, kemudian proses kehidupan manusia, dalam kematian pun Tuhan tetap berdaulat. Sama seperti Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat dalam penciptaan, dalam kelangsungan hidup manusia, Dia juga berdaulat dalam penutup kehidupan atau kematian. Baik manusia maupun setan tidak mempunyai kuasa untuk menciptakan kehidupan. Tidak pula mempunyai kesanggupan untuk melanjutkan kehidupan. Tidak ada yang berhak mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup.
Makanya orang-orang kalau dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya, misalnya dengan bunuh diri, Alkitab sudah mencatat, langsung tempatnya kemana? Sudah jelas, Bapak Ibu. Karena tidak ada wewenang, hak atau apapun dari manusia ini. Mau hidup, mau mati, itu memang daulat daripada Tuhan. Kuasa daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu waktu kematian manusia. Dan Alkitab jelas mengatakan, ya, Ayub 12 ayat 10, Ayub 14 ayat 5, Ayub 14 ayat 14, Ayub 7 ayat 1, Mazmur 39 ayat 4. Bahkan dikatakan di dalam perjanjian lama dalam Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 13, Belshazzar diberitahu kapan dia akan mati. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan dalam perjanjian baru yang menggambarkan kebenaran ini bagi kita. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 20. Sama pastinya dengan Tuhan yang mempunyai rencana mengenai awal dan pertengahan kehidupan kita, dia juga punya rencana akhir daripada hidup kita. Allah mengetahui hari, jam, menit, bahkan detik ketika kita akan mengembuskan nafas terakhir. Kalau manusia diciptakan dari debu tanah dengan unsur tubuh, jiwa, dan roh, itu baru hidup, ya. Debu tanah dihembuskan nafas kehidupan, maka hidup. Kematian sebaliknya. Ketika nafas itu telah diambil, maka tubuh ini akan kembali menjadi debu tanah lagi. Itulah manusia. Terkadang orang meninggal melalui tragedi. Terkadang orang meninggal karena penyakit. Terkadang orang meninggal karena usia tua. Namun bagaimanapun mereka meninggal dunia ini, Tuhan berdaulat atas waktu, kapan, di mana, dan bagaimana, dan bukan kehendak manusia. Ada seorang misionaris, ini misionaris gereja Advent ini, pergi ke satu tempat, mereka harus martir di satu tempat. Ada orang-orang yang tujuannya untuk melayani Tuhan, meninggal di sana. Beberapa waktu yang lalu, sahabat saya Pendeta Endik memposting satu video di mana temannya orang Ambon, jadi dia melayani di Papua sebagai seorang misionari. Dalam cerita itu di video ini kisahkan bagaimana seorang misionari ini harus mengakhiri hidupnya di sana. Karena apa? Karena hidup dalam memberitakan kabar kebenaran. Dan memang susah kalau sudah berhadapan dengan suku-suku yang masih agak primitif, ya. Kenapa? Karena kehidupan, kematian itu seperti, ya, suka-sukanya lah. Seperti manusia menentukan akan kehidupan kematian. Padahal tidak seharusnya. Tuhanlah yang berdaulat menciptakan. Tuhanlah yang ikut campur tangan dalam proses kehidupan. Tuhan juga yang mengizinkan manusia itu akan meninggal. Makanya ada yang meninggal karena tragedi, ada yang meninggal karena penyakit, ada yang meninggal karena usia tua. Dan itu semua atas seizin Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, seringkali kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, Bapak Ibu. Apakah kita berbicara tentang pembunuhan, bunuh diri, eutanasia, atau aborsi? Manusia telah mengambil alih posisi Tuhan ketika ia berusaha mengambil nyawa orang lain. Dan hati-hati, jadi kalau ada niatan daripada kita, misalnya stres karena diputusin pacar, stres karena pekerjaan ini sulit, stres karena di PHK, jangan pernah kita berusaha mengambil posisi Tuhan. Saya mau mati aja deh, saya mau bunuh diri aja deh, ya. Kalau itu terjadi, kita sedang berusaha mengambil posisi Tuhan. Karena sekali lagi saya ulangi, dari proses penciptaan, kelahiran manusia, proses kehidupan manusia, bahkan sampai kematian, Tuhan yang berdaulat. Jaminan Kristus untuk kemenangan atas dosa terdapat dalam Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci neraka dan maut.
Jadi Yesus itu pemegang kunci kehidupan dan juga kunci kematian. Yesus. Allah memegang kunci maut. Apa maksudnya? Hanya Dia sendiri yang sanggup membuka rumah penjara maut yang gelap itu dan membebaskan semua tawanannya. Yang kedua, hanya Dia sendiri yang sanggup membuka rahasia maut yang gelap itu dan memberitahukan pada kita apa maknanya. Kalau demikian, bagaimana caranya supaya kita mengerti akan kebenaran Alkitab tentang kematian? Ada 7 kunci kematian yang ditawarkan oleh Yesus untuk menolong kita supaya kita mengertilah bagaimana kematian itu. Yang pertama, bagaimana hidup dimulai. Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia. Kehidupan itu adalah karunia yang langsung dari tangan Allah, ya kan? Prosesnya adalah dari tanah dihembuskan oleh nafas kehidupan Tuhan, manusia jadi hidup. Setelah hidup itu dikaruniakan, bagaimana hidup itu bisa dipertahankan? Apakah dengan demikian manusia itu sudah menjadi sumber kehidupan dan tidak bergantung lagi kepada Allah? Tidak. Kejadian 2 ayat 9, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu artinya apa? Pada pohon kehidupan itu adalah lambang ketergantungan manusia pada Allah secara keseluruhan dan selamanya. Inilah peringatan yang kekal bahwa manusia itu tidak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Ia tidak kekal secara alamiah. Kalau Tuhan sudah katakan tik, mati, mati Bapak Ibu. Jadi bukan berarti bahwa manusia mempunyai hidupnya sendiri. Seringkali kita ngomongkan hidup ini cuma sekali. Ayo kita nikmati. Ini kan hidup-hidupku. Ngapain kau ngurusin aku? Seringkali seperti itu. Padahal hidup kita ini adalah karunia daripada Tuhan. Hidupnya tergantung pada penurutannya. Jika dia terputus dari fasilitas pohon pemberi hidup itu, maka hidupnya pun akan berhenti juga. Yang kedua, bagaimana kematian dimulai? Kalau kehidupan berasal dari debu tanah, dihembuskan nafas, manusia jadi hidup. Bagaimana dengan kematian? Kejadian 2 ayat 17, inilah kematian yang pertama disebut di dalam Alkitab. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Setan mengatakan hal yang bertentangan dengan peringatan Allah. Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Manusia percaya pada kebohongan setan dan tidak lagi menurut Allah. Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 24. Akibat buruk dari ketidaktaatan, yaitu keterpisahan dari pohon kehidupan. Roma 5 ayat 12, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Inilah proses bagaimana kematian itu dimulai. Dari tidak menurut kepada Allah, dari tidak terkoneksi kepada sumber kehidupan, dari adanya dosa, sehingga mulailah maut. Yang ketiga, kunci ketiga, bagaimana tubuh setelah kematian? Kejadian 3 ayat 19. Sampai engkaulah kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi yang perlu mesti kita perhatikan adalah kalau seseorang meninggal tidak otomatis kalau dia baik dia langsung ke surga, kalau dia jahat dia langsung ke neraka. Tidak, saudara. Mau orang baik, mau orang jahat, kalau sudah dia mati, Alkitab mengatakan dia akan kembali kepada debu. Rohnya akan kembali kepada Tuhan. Bukan kembali ya, diambil oleh Tuhan ya. Nefesnya itu. Orang hidup karena dibentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas kehidupan. Orang mati karena nafasnya dicabut, tubuhnya kembali kepada tanah atau kembali kepada debu. Yang keempat, bagaimana roh setelah kematian? Pengkhotbah 12 ayat 7, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya kembali. Ayat ini tidak mengatakan bahwa roh orang baik kembali kepada Allah pada waktu kematian. Tidak dibedakan antara roh orang baik dan roh orang jahat pada waktu kematian.
Menurut ayat ini, roh semua orang kembali kepada Allah pada waktu kematian. Semua kembali kepada Allah. Jadi tidak ada itu setelah mati kemudian eh, dia akan bangkit lagi nakut-nakutin, tidak ada itu. Itulah yang disebut dengan tahayul atau spiritisme. Jadi kalau manusia mati, rohnya kembali kepada Allah, tubuhnya kembali kepada tanah dan pada akhirnya menjadi debu. Apakah roh itu? Menurut Alkitab, roh adalah dasar kehidupan atau nafas kehidupan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Kejadian 2 ayat 7. Dan diberikan kepada binatang. Kejadian 7 ayat 15. Tapi ini bukan roh yang membuat manusia itu jadi hidup ya. Dalam artian yang diberikan kepada binatang dan yang diberikan kepada manusia itu berbeda. Karena yang diberikan kepada manusia itu roh yang mempunyai hidup, roh yang rohani. Kepada binatang dia bisa hidup tetapi tidak ada spiritnya tadi, tidak ada rohaninya. Kata Ibrani yang umum untuk nafas, ruah, diterjemahkan menjadi roh, di mana roh ya atau nafas digunakan secara bergantian. Pengkhotbah 3 ayat 19 dan 21, roh atau nafas kehidupan adalah karunia Allah yang sama-sama dinikmati oleh manusia dan hewan yang lebih rendah dari manusia. Jadi dalam hal ini manusia tidak ada kelebihannya dengan makhluk hewan. Ayub 27 ayat 3, roh atau nafas dari Allah tinggal di dalam lubang hidung manusia. Mazmur 146 ayat 3 dan 4, nyawa manusia melayang dan ia kembali ke tanah. Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh, tanpa nafas sama dengan mati. Jadi definisi roh yang paling sederhana dalam konteks ini adalah yang mempertahankan hidup di dalam tubuh dan yang kembali kepada Allah pada waktu kematian. Ya, sekalipun binatang tadi ada juga rohnya, tetapi roh yang memberi hidup, bukan roh yang seperti diberikan kepada manusia dengan akal budi, dengan pengertian, dengan hikmat, itu berbeda. Dia bisa hidup karena Tuhan memberikan roh, tetapi tidak mengerti sebagaimana manusia mengerti. Yang kelima, bagaimana jiwa sesudah kematian? Apakah artinya jiwa yang hidup? Menurut Alkitab, suatu jiwa yang hidup adalah suatu makhluk yang hidup. Seorang yang memiliki kesadaran atau yang memiliki kepribadian seseorang. Kejadian 12 ayat 5 dan seterusnya. Jiwa, tubuh, dan roh bersenyawa. Jiwa yang hidup adalah organisme manusia yang memiliki kuasa kesadaran, intelijensia, ingatan, emosi, sensasi, dan kemauan. Hanya jikalau nafas dan tubuh itu masih bersenyawa, makanya jadi hidup. Kalau sudah tidak bersenyawa, ya mati. Dan itu menjadi keterpisahan antara tubuh, jiwa, dan juga roh. Dalam kematian, jiwa atau diri itu dengan segala kuasanya yang ajaib berhenti keberadaannya untuk sementara waktu. Jiwa itu tidak pergi kemana-mana pada waktu kematian. Ia hanya berubah dari keberadaannya sebagai makhluk yang sadar kepada non-makhluk. Makanya orang mati dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 dikatakan orang mati tidak mengetahui apa-apa. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Gak ngerti itu. Jadi kalau ada goda-goda, apalagi kalau zaman dulu ya, ada sering pasang-pasang nomor gitu ya. Lalu ayo kita ke kuburan, mbah, minta nomor mbah. Gak ada itu. Karena orang mati gak ngerti apa-apa. Mazmur 6 ayat 5, di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Mazmur 119 ayat 7, orang mati tidak memuji Allah. Orang mati ya tidak memuji Allah. Karena memang tidak ngerti apa-apa. Ayub 14 ayat 21, anak-anak orang yang sudah mati itu menjadi mulia tetapi ia tidak tahu. Kisah 2 ayat 29 dan 34, Daud walaupun sudah mati 1000 tahun, ia belum naik ke surga, tetap ada di dalam bumi. Jadi kalau kematian tiba, maka dia akan tetap ada di dalam bumi. Seringkali kita salah ungkapan atau kita
begini, misalnya mati, damai di dalam surga. Dia sudah bersama dengan Allah di surga. Salah. Karena orang mati tetap aja di bumi. Tubuhnya tetap di situ. Rohnya yang kembali kepada Bapa. Oleh karena itu perpisahan yang lengkap antara kesadaran dan kepribadian pada kematian disebut tidur kematian. Mazmur 13 ayat 4. Lebih 50 kali dalam Alkitab, kematian itu diumpamakan dengan tidur. Karena tidur itu hanya keadaan sementara dengan suatu janji kebangkitan tertentu. Yang keenam, waktu kuasa maut diputuskan. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Inilah yang disebut dalam Alkitab sebagai kebangkitan orang mati. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa setelah manusia mati, maka ada yang disebut dengan kebangkitan. Tentu kebangkitan ini bagi mereka yang memang hidup di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus, tidak ada jaminan kebangkitan. Yohanes 5 ayat 28-29, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan akan keluar, akan dibangkitkan. Yang mendengar suaranya. Ini yang mendengar suaranya ini bukan waktu dia sudah mati. Waktu sudah mati ya nggak dengar apa-apa walaupun Tuhan panggil dia. Tapi yang mendengar suaranya di sana adalah waktu dia hidup, dia tetap takut akan Tuhan, dia mendengar suara Tuhan dan jaminannya di sana. Makanya ketika Tuhan memanggil, dia langsung tahu suara Tuhan, suara gembalanya. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Lihat. Manusia hidup karena Tuhan, manusia dilahirkan karena Tuhan, manusia hidup karena kehendak Tuhan, manusia mati juga atas seizin Tuhan atau kehendak Tuhan, manusia dibangkitkan juga pun karena Tuhan. Jadi tidak ada usaha manusia sedetik pun untuk membuat saya bisa hidup atau saya bisa mati. Kita mau jatuh dari lantai berapapun, kalau Tuhan belum izinkan kematian, gak mati Bapak Ibu. Itulah kedahsyatan dari kehidupan yang Tuhan. Apa artinya kematian bagi orang Kristen? Ayat nomor 7 ini harusnya, salah ini. Bagi umat Kristen, kematian itu diumpamakan dengan tidur, Kisah 7:60, bayangan. Artinya kalau bayangan itu sebuah bayangan tidak berkuasa untuk menyakiti orang, namanya juga bayangan. Kalau tidur ya yang tidak ngerti apa-apa kan, kecuali dibangunin. Dan yang ketiga, seorang musuh yang sengatnya sudah dipatahkan, sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55. Karena itu umat Kristen tidak takut akan maut seperti musuh abadi yang berkuasa. Kesimpulan, Roma 8 ayat 38-39. Kematian sekalipun dalam bentuknya yang paling mengerikan tidak dapat menjauhkan kita dari tangan Kristus. Jika kita ada di dalam Kristus, sekalipun kita akan mengalami kematian, ada jaminan bahwa satu saat nanti kita akan dibangkitkan di dalam Kristus. Yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tantangan buat kita adalah tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah mati di dalam Tuhan, karena kebangkitan akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok malam. Besok malam kita akan membahas berjalan dalam kesetiaan.